Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam doa malam. Kita akan sama-sama bergumul, kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan, membawa setiap beban hidup kita kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah pertolongan kita yang sejati. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini, kalau kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan dimanapun kami berada. Untuk kami mencari Engkau ya Tuhan, untuk kami mengharapkan Engkau ya Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau yang menyertai doa kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang menjawab setiap doa permohonan kami, dan biarlah kami mendapat kekuatan kesegaran yang sejati di dalam Engkau ya Yesus. Kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, dalam apapun yang kita alami hari-hari ini, ada kalanya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi kita percaya bahwa hanya di dalam iman kepada Tuhan Yesus saja kita mendapat pengharapan yang sejati, kita mendapat pertolongan yang sejati. Kita akan sama-sama katakan, tak kutahukan hari esok. Tak kutahukan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Katakan, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, namun tang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu, tak ku tahukan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, namun terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahukan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang.
Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, namun terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Sekali lagi. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tangan-Mu yang menopang kami, memegang hari depan kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Ada jaminan di dalam-Mu, ada jaminan bersama-Mu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita ingat kembali kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita yang mungkin saat ini khawatir, bimbang akan hari esok, akan keputusan-keputusan yang harus kita ambil di depan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita kembali ingat kepada Tuhan. Kita mau tuh menjadi anak-anaknya yang dipimpin oleh-Nya, bukan dipimpin oleh hikmat kita sendiri, tetapi oleh pimpinan kuasa-Nya. Kami bersyukur Yesus Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Yesus. Syukur ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama Rama sekarang Rama ya Rama ya Roh Kudus, jamah hati kami, jamah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Ya Rama Rama ya Rama ya Rama ya Rama Rama ya Rama ya Rama ya Rama Rama ya Rama 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 ya Rama sekarang Rama Rama ya Rama ya Rama ya Rama Rama ya Rama Rama ya Rama Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama 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 ya Rama 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 ya Rama Rama ya Rama sekarang Rama Rama ya. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Kiara Rama 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 ya Rama Rama ya Rama Rama ya Rama Rama ya Rama sekarang Rama Rama ya Rama Rama ya Rama Rama. Kuatkanlah Tuhan setiap hati kami,
untuk terus Tuhan bertahan dalam pengiringan kami akan Engkau Tuhan, dalam iman kami kepadamu ya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Ya Rama ya Rama ya Rama Sikara Rama ya Rama. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kuatkan kami ya Roh Kudus. Ya karas karama rama ya rama ya rama ya rama. Kuatkan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, melepaskan setiap keterikatan kami akan dosa, akan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Yesus. Sakarataka ya rama ya rama ya rama ya karas sakarataka ralam. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ya rama ya rama ya rama sakarataka rama ya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih-Mu yang terus ada dalam kehidupan kami, kesetiaan-Mu yang selalu terbukti dalam hidup kami Tuhan. Meskipun seringkali kami tidak setia Tuhan, tapi Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur ya Tuhan. Ya Rama sikarataka ya Rama. Jalan hidup kami tak selalu mulus, tak selalu indah, tapi kami percaya ketika bersama dengan Engkau, kami mendapat kekuatan untuk terus berjalan sampai nantinya kami dapat bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hati
hatiku kan tetap kuat oleh janjimu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Sekali lagi katakan, jalan hidupku tak selalu, jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Katakan sekali lagi, seperti pelangi sehabis hujan. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Haleluya, kami menyembah. Ajar kami percaya bahwa di balik setiap permasalahan yang sedang kami hadapi, ada kebaikan Tuhan, ada rencana Tuhan yang lebih indah daripada setiap pemikiran kami. Kami bersyukur, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan.
bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada pelangi sehabis hujan, ada rencana Tuhan yang indah sehabis setiap permasalahan kami. Ajar kami percaya Tuhan dengan sepenuh hati kami. Ajar kami tidak goyah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya rama rama ya rama rama ya rama ramu ya rama kasih kira rama rama ya rama rama ya rama ya rama. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya rama rama ya rama rama ya rama rama ya rama rama sikara rama rama ya rama rama ya rama rama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Pada saat kita dicobai, Tuhan akan memberikan kekuatan agar kita mendapat jalan keluar. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Saat ini mungkin kita sedang mengalami sakit penyakit, kesulitan dalam perekonomian, relasi yang tidak mudah dengan sesama dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada keterikatan-keterikatan, kelemahan-kelemahan manusiawi yang sedang kita alami. Mari kita berharap kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Dia yang bisa membebaskan kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Kami bersyukur kepadamu, Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur. Apa yang sedang kita alami sekarang mungkin kita tidak atau belum mengerti, tapi kita percaya pada rancangan Tuhan yang terlalu indah bagi kita sekalian. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam. Tangan Tuhan sedang merendam.
suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Ajar kami menantikan saat-Mu yang terindah dalam hidup kami, Tuhan. Bukan waktu kami, tetapi waktu-Mu yang terindah, Tuhan. Kami dapat melihat pelangi kasih-Mu, ya Tuhan, lewati setiap masalah-masalah, pergumulan apapun itu, Tuhan. Mari Engkau yang membuka mata hati kami, mencelikkan mata hati kami, ya Tuhan, untuk bisa melihat keindahan di balik itu semua, Tuhan. Ya Rama, ya Rama, Sikara Rama, ya Rama, ya Rama. Waktu-Mu yang terindah, terima kasih Tuhan. Ya Rama, ya Rama, Kara ya Rama, ya Rama, ya Rama, si ya Rama, ya Rama, Sikarana. Ya Rama, Rama, ya Rama, Rama, ya Rama, ya Rama, Sikarana.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yara lama rama yara karasa karang yara rama rama sikara takara nama yara rama yara lama rama karang rama yara takasandara lama yara. Kami bersyukur Kau buka mata hati kami memandang keindahan-Mu. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Bapa Surgawi, terima kasih untuk malam hari ini. Kalau kami boleh Tuhan memuji muliakan nama-Mu, kami bersekutu membawa setiap permasalahan beban hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kau mengingatkan kami bahwa di balik setiap masalah yang sedang kami alami ada rencana Tuhan yang luar biasa. Selama kami hidup di dalam Engkau, mengarahkan hati kami kepadamu ya Tuhan, dan belajar Tuhan untuk tunduk kepadamu ya Tuhan. Belajar menerima Tuhan apa yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Maka kami akan juga melihat rencana-Mu yang begitu indah dalam hidup kami, membentuk setiap pribadi kami juga semakin indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa setiap pergumulan anak-anak-Mu, baik yang ada di Gereja Pantekosta Gunung Herman Wonosobo maupun yang ada, maupun setiap kami yang mengikuti Tuhan dimanapun kami berada. Engkau yang mengerti setiap pergumulan kami, baik yang sakit, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, Kau menyembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam permasalahan apapun Kau berikan jalan keluar ya Tuhan. Khusus kami berdoa untuk Ibu Sumaryoto, Kau berikan pemulihan ya Tuhan. Juga Ibu Lian, juga Saudara Samuel, juga pemulihan untuk Saudara Yoel, Saudara Agus, Saudara Titus, Oma, juga anak-anak-Mu yang lain ya Tuhan dimanapun berada. Dalam sakit penyakit permasalahan apapun, kiranya Engkau yang menjamah, memulihkan, menyembuhkan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang juga lemah, Engkau yang menguatkan. Mereka yang susah Engkau menghiburkan, mereka yang dalam permasalahan Engkau memberikan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu baik yang ada di Wonosobo maupun yang ada di seluruh muka bumi ini. Hamba-hamba-Mu yang dalam pergumulan apapun, Engkau yang kiranya menolong Tuhan. Hamba-hamba-Mu juga yang tergabung dalam organisasi Gereja Pantekosta, baik di pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, pimpinan jemaat dan setiap warga jemaat. Engkau yang memberikan mereka hikmat, kekuatan dalam menjalankan setiap panggilan mereka ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang mengalami berbagai macam ancaman, intimidasi oleh karena nama-Mu, mari Engkau yang menguatkan mereka untuk tetap bertahan dalam panggilan mereka akan Engkau. Kami didapati sebagai hamba-hamba yang setia sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dalam tangan-Mu juga untuk Indonesia Tuhan, pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, stafnya Tuhan, juga jajarannya, juga para wakil rakyat, aparat keamanan, aparatur sipil negara, pemerintah daerah kami di Wonosobo, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan jajarannya sampai di tingkat RW, RT semuanya. Engkau yang memberikan pertolongan dalam hidup kami ya Tuhan, pertolongan dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu yang berada di pemerintahan Tuhan. Berikan roh hikmat, jauhkan dari segala korupsi dan hal-hal yang merusak bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan pemilu, Engkau yang menolong ya Tuhan, memberikan keamanan, dan biarlah nantinya pemimpin kami adalah pemimpin yang Engkau pilih Tuhan. Engkau yang menetapkan Tuhan, dan biarlah kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk perdamaian dunia ini Tuhan, secara khusus di Timur Tengah, baik
peperangan yang terjadi Tuhan di Israel, juga Engkau yang memberikan perdamaian dalam kehidupan Tuhan bangsa-bangsa di sana ya Tuhan, baik Israel, baik Palestina Tuhan. Anak-anak-Mu yang tidak mengerti, anak-anak-Mu yang lemah, yang menjadi korban, kiranya Engkau yang menolong Tuhan, memberikan penghiburan dalam kehidupan mereka, dan Engkau yang membuka hati para pemimpin mereka Tuhan, untuk mereka bisa berdamai Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan-Mu, pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu pergumulan kami, keluarga pastori, ibu penasehat, dan anak mantu cucu dimanapun berada. Engkau yang berkati kehamilan ibu gembala, juga Engkau yang menolong agar janin yang ada dalam rahimnya juga terus berkembang lengkap sempurna sampai nantinya lahir dengan selamat oleh karena kemurahan. Terima kasih Bapa. Juga sebentar bila kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu, buka hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, renungan pada malam hari ini berjudul kebebasan sejati. Kebebasan sejati. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Allah memberi Adam dua perintah yang sederhana dan jelas. Yang pertama, izin untuk makan dari semua dan setiap pohon di dalam Taman Eden. Itu yang pertama. Dan yang kedua, larangannya hanya satu, yaitu dia tidak boleh makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang ada di tengah taman itu. Izin untuk bebas hampir tidak terbatas pada beragam pohon yang ada di taman itu. Semuanya menarik dan baik untuk dimakan di ayat 9. Jadi memberi kepada Adam dan Hawa kepuasan. Bapak Ibu bayangkan kalau di taman dipersilahkan makan semuanya, ya, buah-buah yang indah, yang enak di sana. Pemberian Allah yang murah hati ini juga mencakup izin untuk pohon kehidupan, ya, yang melambangkan persekutuan yang terus-menerus dengan Allah, yaitu hidup yang kekal. Kalau kita bandingkan di Yohanes 17 ayat 3. Ini digambarkan sekilas dalam pernyataan kemudian bahwa Tuhan Allah sendiri berjalan-jalan bersama mereka di taman itu. Kejadian 3 ayat yang ke-8. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat disebut demikian bukan karena pohon itu bersifat magic, ya, magis, tetapi karena melambangkan pengawasan bagi Adam dan Hawa. Mereka diciptakan menurut gambar Allah. Jadi mereka memiliki banyak kemampuan moral untuk menilai yang baik dan yang jahat. Jika tidak patuh kepada Allah, mereka akan mendapat pengalaman yang tidak baik karena hal-hal yang jahat. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, kebebasan sejatinya tidak diperoleh dengan membuang kuk Yesus Kristus, melainkan dengan menyerahkan diri kepada kuk itu, yaitu menahan diri dari segala apa yang dilarang firman Tuhan. Kepatuhan berarti kehidupan dan ketidakpatuhan berarti kematian. Seperti yang kita pelajari di PA yang lalu Bapak Ibu, di masa lalu bahkan sampai sekarang ada paham antinomianisme, di mana orang itu hanya berpatokan, saya sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, saya sudah diselamatkan, ditebus dosanya, maka saya tidak perlu lagi mentaati hukum Taurat, tidak perlu lagi melihat larangan-larangan dalam hukum Taurat, tidak perlu lagi melihat hal-hal yang dilarang oleh Alkitab. Ya, kita melihat sejak zaman Adam dan Hawa, manusia diajar, diberi kebebasan, namun juga jangan mempergunakan kebebasan itu untuk kepuasan sendiri, menyenangkan hatinya sendiri.
Ya, dalam arti tidak menghargai firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita baca di Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Ya, jadi bukan dengan melepas kuk Yesus kita mendapat kebebasan, tetapi justru pikulah kuk yang dipasang oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Belajarlah rendah hati, karena seperti Yesus dia pun lemah lembut, rendah hati, maka apa dikatakan? Jiwa kita akan mendapat ketenangan. Ya, kemarin kita belajar apa yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman yang seperti apa? Iman yang dilandasi dengan kasih Kristus. Dunia dengan segala isinya dikatakan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu yang selalu mewarnai kehidupan manusia. Tetapi itu pun suatu saat akan lenyap. Maka dikatakan firman Tuhan, kita mau untuk berada di dalam Yesus, menjadi apa? Seperti Yesus, memikul kuk yang dipasang, belajar pada Yesus, lemah lembut rendah hati, sehingga jiwa kita mendapat ketenangan. Tidak terpesona dengan dunia ini, tidak ingin meraih hal-hal yang hanya memuaskan ego kita dan lain sebagainya. Karena dengan demikian hidup kita jadi tidak tenang. Tetapi kalau kita bersama Yesus, dikatakan kuk yang dipasang Yesus itu membuat kita tenang, jiwa kita tenang. Itulah yang dunia tidak bisa berikan. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kebebasan kita sebagai manusia selalu kita lihat perintah Tuhan, firman Tuhan, batasan-batasan yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita dalam firman-Nya. Dengan kekuatan Roh Kudus kita mampu melakukan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Tolong kami Tuhan, sebagai manusia yang bebas, kami juga mempergunakan kemerdekaan kami untuk memuliakan nama-Mu. Bukan justru kami bergelimang dalam dosa, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tetapi mau untuk terus belajar lemah lembut dan rendah hati, sehingga jiwa kami mendapat ketenangan di dalam Engkau. Mampukan kami melakukan firman-Mu ya Tuhan, dan sebentar kami akan beristirahat, kami akan akhiri Tuhan doa malam kami bersyukur Engkau telah menyertai dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.